Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat adik-adik. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3 tema 1 di halaman 48. Silahkan dibuka LKS-nya. Kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Di sini terdapat bacaan yang berjudul ovovivipar. Ingat kemarin ada yang namanya ovipar, lalu ada vivipar, sekarang ada ovovivipar. Untuk gampang mengingatnya, ketika ada ovipar ya, berarti ada O-nya, itu berarti hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan vivipar berarti melahirkan. Sekarang ada ovovivipar. Udah ada O-nya, ada viviparnya. Berarti hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Keterangannya berada di sini, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Hewan betina yang berkembang biak dengan cara ini juga akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi telur yang dikeluarkan sudah tumbuh menjadi embrio. Perkembangbiakan ovovivipar diawali dengan tumbuhnya telur dalam tubuh hewan betina. Namun telur tersebut menetas di dalam tubuh induknya sehingga ketika dikeluarkan akan tampak seperti melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain ular, kadal, dan ikan hiu. Telurnya itu di dalam tubuhnya. Nah, setelah telur terus menetas. Jadi menetasnya tidak seperti ayam. Kalau ayam kan menetasnya di luar tubuh ya. Selama 3 minggu atau 21 hari di apa? Ya, jadi ovovivipar itu bertelur dan juga melahirkan. Lanjut ke halaman 49. 49. Ah, ini ya. Sapi. Ya, ini ada tampaknya sapi. Salah satu hewan yang sering dipelihara Indonesia adalah sapi. Sapi dipelihara untuk diambil daging atau susunya sebagai bahan pangan manusia. Ada juga yang menggunakan sapi untuk pengolahan lahan tanam atau bajak maupun sebagai penggerak alat transportasi. Kalau sekarang membajak sawah sudah jarang yang menggunakan sapi, kebanyakan sudah menggunakan mesin. Indonesia memiliki berbagai jenis sapi lokal atau sapi asli Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sapi Aceh adalah ras sapi yang berasal dari Provinsi Aceh. Sapi Aceh adalah salah satu ras domestik terbesar di Indonesia. Ciri-ciri sapi Aceh adalah warna dominan merah bata dan pundak berunduk berpunuk. Punuknya jenggul dulu. Punuk. Tanduk mengarah ke atas dan lebih besar. Kuping dan daun telinga tidak jatuh, tidak besar dan agak runcing. Serat dagingnya padat dan halus. Beberapa keunggulan sapi Aceh adalah tahan terhadap cuaca ekstrim, tahan terhadap penyakit, tahan terhadap pakan yang kurang baik, dan reproduksinya bagus. Itu ada sapi. Lalu ada sapi Sumbawa. Nah, ini merupakan satu rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu eh, dari berarti Jawa Timur, lalu ke timur lagi ada Bali, timur sana ya. Bali, lalu Nusa Tenggara Timur, di sampingnya Nusa Tenggara Barat ya. Lalu Nusa Tenggara Timur ya. Ciri spesifik sapi Sumbawa yaitu betina pada umumnya berwarna putih, jantan pada umumnya putih keabuan, bentuk tubuh sedang hingga besar dan bergelambir. Pada sapi betina, tanduk lebih panjang, bentuk telinga sedang, mengarah ke samping dan tidak terkulai. Sapi yang ketiga ada sapi pesisir. Nah, sapi pesisir merupakan salah satu sapi lokal daerah pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat menyebutnya Ratuih. Populasi sapi pesisir ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sapi jantan memiliki kepala pendek, leher pendek dan besar, belakang leher lebar, punuk besar, serta kemudi pendek dan membulat.
Sapi betina memiliki kepala agak panjang dan tipis, kemudian miring, pendek dan tipis serta tanduk kecil dan mengarah keluar. Lalu ada sapi Madura. Karapan sapi atau lomba khas daerah Madura, jenis sapi yang digunakan untuk lomba karapan sapi juga tidak sembarang jenis sapi, tetapi khusus jenis sapi Madura. Sapi Madura ini merupakan plasma nutfah asli Madura yang sangat dijaga kemurniannya oleh pemerintah setempat sehingga ada larangan sapi dari luar Madura untuk masuk ke Madura. Ciri-ciri sapi Madura yaitu berwarna merah pata atau merah coklat, tanduk kecil, pendek, serta mengarah ke sebelah luar. Lalu ada sapi Bali. Walaupun sapi Bali dikembangkan di Bali, tapi keberadaannya sudah menyebar ke beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina. Sapi Bali memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi dan dapat bertahan pada lingkungan yang memiliki jumlah pakan yang terbatas. Sapi Bali memiliki daging yang berkualitas baik, sehingga harga jualnya sangatlah stabil. Bahkan, setiap tahunnya harga sapi lebih cenderung meningkat. Daging sapi Bali memiliki tingkat keempukan yang baik dan tidak kalah dengan tingkat keempukan daging-daging impor. Nah, jadi ada 6 sekarang yang sapi putih Jawa ini. Sapi ini merupakan salah satu jenis sapi lokal asli Indonesia atau biasa disebut sapi Jawa putih atau sapi putih. Walaupun bukan asli dari Indonesia, namun sapi ini hasil persilangan antara sapi ongole dari India dengan sapi Jawa, sehingga sering disebut peranakan ongole atau PO. Selain sebagai sapi berdaging, sapi ini juga dijadikan pekerja untuk membajak sawah. Ciri khas sapi ini berpunuk dan bergelambir besar, menggantung tapi tak sebesar sapi ongole. Bulu sapi PO atau peranakan ongole putih keabu-abuan. Berat sapi PO mulai dari 200 kg sampai 600 kg per ekor. Nah, itu tadi 6 jenis sapi lokal mulai dari sapi Aceh, Sumbawa, Pesisir, Madura, Bali, dan Jawa. Jadi kalau yang kebanyakan kita lihat di sini itu sapi Jawa. Nah, jika yang terkenal yang khas di Indonesia budayanya itu ada yang namanya karapan sapi. Karapan sapi itu budaya balapan menggunakan sapi. Itu hanya di Madura dan itu hanya menggunakan sapi yang murni peranakan sapi Madura. Jadi terjaga jadi tidak bersilang, tidak seperti sapi Jawa yang persilangan sapi ongole dengan sapi Jawa. Nah, kalau ini murni peranakan murni dari sapi Madura. Nah, setelah tadi pembelajaran 3, silahkan untuk mengerjakan di halaman 50 dan 51. Berarti nanti dua ini ya, dua foto ya, benar ya, bentar. Ya, nanti akan linknya ada 2, jadi yang satu, yang link pertama untuk halaman 50, yang kedua untuk halaman 51. Ya. Setelahnya kita meningkat ke pembelajaran 4 ya. Setelah kemarin ya pembelajaran 3, sekarang pembelajaran keempat. Ada materinya rendang. Wah, enak sekali rendang di rumah masakan Padang ya khasnya ya. Di halaman 51 yuk dibuka yuk. Sudah? Ya. Rendang adalah masakan daging dengan bumbu rempah-rempah yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang menggunakan santan sampai kuahnya kering. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio dan berwarna coklat terang keemasan. Rendang populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar
World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional. Pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Proses memasak rendang asli dapat menghabiskan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam. Karena itulah memasak rendang memerlukan waktu dan kesabaran. Cara memasak rendang, pertama-tama potongan daging dimasak bersama bumbu dan santan dalam panas api yang tepat. Diaduk pelan-pelan hingga santan dan bumbu terserap daging. Setelah mendidih, apinya dikecilkan dan terus diaduk hingga santan mengental dan menjadi kering. Memasak rendang harus sabar dan telaten, membolak-balik daging agar santan mengering dan bumbu terserap sempurna, tanpa menghanguskan dan menghancurkan daging. Proses memasak ini dikenal dalam seni kuliner modern dengan istilah karamelisasi. Karena menggunakan banyak jenis bumbu, rendang dikenal memiliki cita rasa yang kompleks dan unik. Nah, itu ya, jadi rendang makanan khas Indonesia. Jika kalian penasaran ingin makan rendang, ke rumah masakan Padang setempat ya. Enak. Ya tergantung yang mengolahnya sih, cuma rata-rata enak. Nah, sekarang kan lagi masih aroma Idul Adha. Daging kurbannya masih banyak, boleh dicoba untuk membuat rendang. Tapi untuk membuat rendang yang memang asli rendang itu butuh waktu berjam-jam. Jika memang agak itu kan dimaksudkan agar bumbunya meresap dengan sempurna. Nah, ini ada pendalaman materi pemilihan ketua kelas di halaman 52, dibuka halaman 52. Sudah? Pada awal kenaikan kelas, siswa kelas 6 mengadakan pemilihan ketua kelas yang baru. Calon ketua kelas yang terpilih yaitu Dodi, Ferry, Iwan, dan Chandra. Pak Amir sebagai wali kelas memimpin musyawarah pemilihan ketua kelas. Musyawarah dilakukan di ruang kelas 6. Anak-anak sangat antusias dalam musyawarah tersebut. Pak Amir berpesan agar menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Setelah 1 jam bermusyawarah, kelas 6 sepakat memilih Dodi sebagai ketua kelas yang baru. Dodi merasa senang dan berjanji akan melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua kelas dengan baik. Ferry, Iwan, dan Chandra yang tidak terpilih menjadi ketua kelas bersikap menerima keputusan dengan lapang dada. Mereka mengucapkan selamat kepada Dodi dan mendukung Dodi menjadi ketua kelas. Musyawarah yang dilakukan kelas 6 merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila kedua mata rantai. Sila pertama bintang ya. Ingat. Nah, ini versi kecil dari pengamalan sila keempat ya. Kalau kalian ingin lebih luas tingkatannya, itu ada pemilu, ada rapat RT misalkan. Nah, itu sama-sama musyawarah ya. Nah, setelahnya kalian dapat membuka halaman 53 untuk mengerjakan pelatihan pembelajaran 4. Berarti nanti ada 2 foto juga ya. Ingat, dicicil pengerjaannya, difoto, terus diupload. Jangan sampai di akhir pembelajaran semester menumpuk dan nilainya kosong. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.